Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada teman-teman dan Pak Sumar. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan Marcelus Daniel absen 14, Matthew Bonarges absen 15, dan saya sendiri Vincentius Wendy absen 22 akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial akibat globalisasi. Di video kali ini akan ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu globalisasi, lalu ada pendapat ahli mengenai globalisasi, karakter globalisasi, faktor pendorong, proses perkembangan globalisasi, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap globalisasi. Sekarang aku bakal jelasin ke teman-teman semua mengenai globalisasi. Kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Globalisasi itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu globe dan juga isasi. Nah, globe itu memiliki arti replika bumi yang tampak dari luar angkasa. Dan isasi itu memiliki arti proses. Menurut John Weisman, globalisasi itu adalah kata yang paling rumit yang ada di akhir abad 20 karena memiliki banyak arti dan dapat dipakai dengan berbagai macam cara. Lalu, apa sih itu globalisasi? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku Daniel. Oke, yang berikutnya aku akan menjelaskan pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama adalah dari tokoh Emanuel Richter. Emanuel Richter ingin menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah jaringan kerja global yang secara bersamaan dapat menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpisah-pisah dan terisolasi dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Emanuel Richter menyatakan bahwa globalisasi ini akan memberikan hubungan dan ketergantungan ataupun keterkaitan pada suatu kelompok masyarakat dengan suatu kelompok masyarakat yang lain, dan dari situ akan menimbulkan persatuan dunia. Nah, yang berikutnya adalah Anthony Giddens. Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Nah, di sini Anthony Giddens ingin menjelaskan bahwa globalisasi ini terjadi karena terdapatnya hubungan sosial seseorang di lokasi tertentu ataupun suatu kelompok di lokasi tertentu dengan yang berhubungan atau mengalami globalisasi dengan suatu orang atau suatu kelompok di daerah yang lain. Contohnya seperti suatu kelompok di Indonesia yang menerima globalisasi dari Korea atau musik K-pop Korea, yang menyebabkan orang-orang di Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya menyukai lagu-lagu Indonesia dapat menjadi menyukai lagu-lagu Korea. Di situ peran globalisasi menjadi penting ketika terjadinya hubungan sosial secara intens antara orang Indonesia dengan orang Korea atau penyanyi-penyanyi K-pop Korea. Oke, yang berikutnya aku akan menjelaskan pengertian globalisasi menurut para ahli di slide yang berikutnya. Oke, yang berikutnya aku akan menjelaskan pengertian globalisasi menurut para ahli yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tokoh Martin Albro. Martin Albro menjelaskan bahwa globalisasi adalah proses di mana penduduk dunia ini akan saling terhubungkan dalam sebuah komunitas global dan dunia tunggal. Nah, di sini nih Martin Albro lebih menyoroti pada organisasi-organisasi multinasional seperti PBB yang membawa globalisasi akan hubungannya pada perdamaian dunia, seperti FAO yang membawa globalisasi akan hubungannya dengan pangan. Yang berikutnya ada WHO yang menyebarkan globalisasi mengenai kesehatan, dan contoh lain seperti UNICEF yang membawa globalisasi pada kepentingan anak. Oke, yang berikutnya adalah tokoh Selo Sumarjan.
Tokoselo Sumarjan ini menyatakan bahwa globalisasi ini adalah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berada di dunia yang mempunyai tujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Jadi proses globalisasi di suatu sistem organisasi ataupun komunikasi yang dialami oleh masyarakat sebagai bentuk globalisasi. Nah, itu memiliki tujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama gitu. Oke, berikutnya akan dilanjut di slide berikutnya. Oke, setelah kita mengetahui mengenai pengertian globalisasi dari para ahli, lalu apa sih globalisasi itu sendiri? Nah, kami menyimpulkan bahwa globalisasi merupakan suatu proses perubahan mendunia tanpa mengenal batasan wilayah. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, baik melalui perdagangan, investasi, dan bentuk-bentuk lainnya seperti sosial, ideologi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Sehingga batasan-batasan suatu negara itu menjadi sempit. Nah, dengan adanya globalisasi, tentunya negara itu tidak dapat hidup sendiri atau negara itu memerlukan bantuan ataupun bekerja sama dengan negara yang lain. Maka dari situ, peran globalisasi antara satu negara dengan satu negara yang lain memungkinkan batasan-batasan negara itu menjadi sempit. Dan dengan hubungan satu negara dengan satu negara yang lain, itu akan menyebabkan terjadinya hubungan atau proses perubahan mendunia tanpa mengenal batasan wilayah. Seperti itu. Oke, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, teman-teman, sekarang aku bakal jelasin karakter dari globalisasi. Globalisasi itu memiliki 4 karakter yang udah aku ilustrasikan di keempat gambar di bawah ini. Kita mulai dari gambar yang pertama, dari yang paling kiri. Nah, gambar yang paling kiri itu ingin menunjukkan adanya perubahan konsep ruang dan waktu. Contohnya bagaimana sih? Begini teman-teman. Walaupun kita tinggal di Indonesia, kita kan bisa mendapatkan informasi atau kita bisa mengakses berita-berita di Amerika sana tanpa kita harus ke Amerika. Begitu juga dengan orang-orang yang sekarang berada di Amerika. Mereka juga bisa mengetahui informasi atau berita di Indonesia. Nah, ruang dan waktu itu bisa diketahui karena adanya teknologi informasi. Lalu kita ke gambar yang berikutnya. Gambar itu menunjukkan pasar dan produksi ekonomi di negara-negara berbeda itu saling bergantung. Maksudnya apa sih? Begini. Tidak ada satupun negara itu yang bisa berdiri sendiri. Dan pada akhirnya, akibat dari globalisasi, setiap negara itu akan saling bergantung satu sama lain. Sebagai contoh nih teman-teman, kita ambil negara Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu memiliki tingkat konsumsi ikan yang sangat tinggi. Nah, karena tingkat konsumsi ikan yang sangat tinggi, Jepang melakukan impor seperti ikan tuna atau lobster dari Indonesia. Nah, kegiatan impor itu menunjukkan Jepang tidak bisa berdiri sendiri di sektor tersebut. Sebaliknya, Indonesia juga bergantung pada Jepang. Contohnya dalam bidang teknologi otomotif. Kalau misalnya teman-teman lihat nih di jalanan sekarang, seperti motor atau mobil, tidak jarang kan kita melihat motor atau mobil buatan dari Jepang. Nah, itu menunjukkan kalau Indonesia tidak bisa berdiri sendiri di sektor otomotif. Sehingga dia harus bergantung pada negara lain yaitu Jepang untuk melakukan impor. Lalu yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui media massa atau media sosial. Seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman suka untuk menonton drakor atau misalnya menonton film-film barat di Netflix atau misalnya di Disney. Mungkin teman-teman juga suka untuk menonton drama India atau misalnya film-film Jepang. Atau enggak mendengarkan musik-musik
seperti musik K-pop atau musik-musik dari Amerika, band-band Amerika. Nah, ketika kita mendengarkan musik atau menonton film dari luar negeri, nah secara tidak langsung kita akan mengetahui budaya-budaya luar tersebut melalui film-film yang kita tonton atau musik-musik yang kita dengar secara tidak langsung. Lalu yang terakhir, meningkatnya masalah bersama di bidang ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Contohnya seperti pengedaran narkoba, terorisme, atau AIDS. Nah, globalisasi ini juga menyebabkan pihak-pihak itu meningkatkan aktivitas ekspor, contohnya. Dan terkadang itu merusak lingkungan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu minyak sawit sangatlah kaya, sangatlah banyak di Indonesia ini. Dan akibat dari minyak sawit yang sangat banyak, permintaan minyak sawit itu juga sangatlah tinggi. Dan permintaan tersebut biasanya datang dari luar negeri. Nah, pihak Indonesia tentu juga akan memenuhi permintaan tersebut. Dan terkadang cara yang dilakukan itu merusak lingkungan. Contohnya seperti membakar hutan. Nah, membakar hutan kan caranya cepat, tapi itu dapat merusak lingkungan. Atau misalnya kita lihat terorisme. Terkadang terorisme itu bisa muncul karena adanya ideologi-ideologi dari luar yang didapatkan melalui teknologi yang ada sekarang ini. Contohnya seperti melalui media sosial, atau misalnya kadang-kadang orang melihat informasi-informasi dari luar negeri sana, dan mereka termotivasi untuk melakukan terorisme, dan juga melalui media massa yang sangat luas ini. Seperti itu teman-teman, karakter dari globalisasi. Oke, yang berikutnya saya akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama adalah perkembangan iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah jelas ya bahwa globalisasi ini nggak bisa lepas dari pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini mempengaruhi pesatnya juga terjadinya globalisasi di dalam suatu masyarakat tertentu pada suatu masyarakat yang lain. Kita lihat sendiri pada dunia nyatanya adalah seperti perkembangan alat-alat komunikasi yang semakin canggih. Itu merupakan bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan suatu alat komunikasi yang semakin canggih yang dapat mengakses web, sosial media, yang memungkinkan itu terjadinya hubungan pertukaran globalisasi dari suatu lokasi tertentu ke lokasi yang lain dengan sangat mudah. Yang berikutnya, saya akan membahas mengenai kemudahan migrasi. Seseorang sekarang ini dapat dengan mudah melakukan migrasi ke suatu wilayah tertentu. Orang pada zaman dulu akan menggunakan kendaraan seperti gerobak, menggunakan seperti kereta, kuda, yang kini sudah tidak relevan. Kini orang-orang akan sangat mudah bermigrasi seperti menggunakan kapal laut, menggunakan pesawat yang memungkinkan orang itu berpergian dengan sangat jauh. Nah, itu akan membawa globalisasi hingga sampai jauh. Misalkan seseorang dari Amerika datang ke Indonesia untuk melanjutkan studi. Itu akan memberikan pengaruh kepada seseorang itu bahwa dia akan menerima globalisasi secara Indonesia karena dia akan beradaptasi di Indonesia, dan juga dia akan memberikan pengaruh globalisasi dari Amerika ke Indonesia kepada teman-temannya yang ada di Indonesia, sehingga terjadinya hubungan dan keterkaitan yang memungkinkan terjadinya globalisasi saling mengalami perubahan di situ. Yang berikutnya adalah semakin terbukanya sistem perekonomian atau perekonomiannya semakin terbuka. Ya, seperti kita tahu sendiri ya, semakin kesini Indonesia semakin memiliki perekonomian yang terbuka, sehingga perusahaan-perusahaan asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Contohnya seperti ada media Netflix, seperti untuk menonton film itu telah masuk di Indonesia yang berasalkan dari negara luar. Itu mempengaruhi di Indonesia menjadi mudah untuk menonton film-film yang sedang hits
di luar negeri dan juga dapat kita tonton di Indonesia. Itu menjadi pengaruh globalisasi yang sangat besar. Contoh lain seperti Spotify yang berasal dari luar negeri dan menjadi pengaruh globalisasi pada Indonesia. Contoh lain seperti Amazon yang memudahkan kita dalam bertransaksi jual beli dari luar negeri ke Indonesia, yang menjadi salah satu e-commerce paling besar di dunia dan menjadi salah satu globalisasi yang paling kentara di perkembangan globalisasi selama ini. Yang berikutnya adalah merebaknya kerjasama antar negara. Merebaknya kerjasama antar negara ini dapat diwujudkan ketika seseorang ini saling berhubungan atau bekerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ini memungkinkan globalisasi ini sangat mudah mengalami hubungan antara suatu negara dengan suatu negara yang lain, seperti mengalami perjanjian damai ataupun kerjasama yang membuat globalisasi dari negara yang lain menuju ke suatu negara tertentu. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Fendi. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang proses perkembangan globalisasi. Ya, proses perkembangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pramodern, modern awal, dan terakhir yang paling tinggi adalah modern. Saya akan membahas pada fase pramodern. Fase pramodern itu terjadi pada tahun sekitar 1000 hingga 1500-an. Dan pada tahun ini ada sebuah jalur yang menjadi jalur perdagangan dunia. Jalur ini biasa disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur perdagangan internasional dari peradaban Cina yang menghubungkan wilayah timur hingga ke wilayah barat. Dalam melakukan perjalanan, tentunya mereka saling bertemu. Orang-orang yang dari timur dan orang-orang yang dari barat, mereka memiliki ciri khas sendiri, mereka memiliki sebuah ras yang berbeda-beda. Nah, pada akhirnya terjadilah sebuah interaksi antar budaya. Ini adalah perkembangan globalisasi yang pramodern ya, dengan cara seperti ini. Kemudian kita masuk kepada modern awal. Modern awal itu penjelajahan samudera. Terjadi pada saat kaum muslim di Asia dan di Afrika melakukan perdagangan melalui jalur laut. Pada saat perdagangan juga, tentunya kaum-kaum muslim melakukan penyebaran agama mereka. Selanjutnya, tidak hanya itu, ada juga eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Sebagai contoh, pada saat mereka mencari rempah-rempah untuk negara mereka sendiri di Nusantara. Selanjutnya, yang paling tinggi adalah fase modern, yaitu melalui jalur perkembangan teknologi dan budaya. Teknologi, informasi yang membuka batas-batas negara dapat mempermudah sebuah negara untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan negara lain. Kemudian, globalisasi tidak hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi sudah mulai berkembang pada fase modern ini menjadi aspek sosial, aspek politik, dan aspek budaya. Baik, kita lanjutkan terhadap reaksi masyarakat mengenai globalisasi. Membahas tanggapan atau reaksi masyarakat tentunya ada 2, yaitu yang pro dan yang kontra.
Masyarakat yang pro terhadap globalisasi, mereka memiliki pandangan bahwa globalisasi dapat menciptakan kesejahteraan di dunia ini. Dengan segala kemajuan, dengan segala perkembangan yang ada, membuat masyarakat menjadi lebih simpel atau lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, suatu negara yang bergantung pada negara lain juga dapat saling menguntungkan melalui barang-barang yang saling mereka tukarkan untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing negara. Tetapi sayang sekali, pandangan ini cukup bertentangan dengan apa yang difikirkan oleh kelompok masyarakat anti globalisasi. Ya, sesuai dengan namanya, anti globalisasi berarti masyarakat tidak setuju dengan adanya globalisasi. Ya, jika terus dilakukannya akan dapat berdampak buruk pada bumi ini. Salah satunya adalah alam. Perdagangan bebas hanya akan menimbulkan permasalahan sosial. Kemudian, pada akhirnya, perdagangan ini mengubah pola pikir masyarakat yang hanya berorientasi pada modal. Karena masyarakat berorientasi pada modal saja, pada akhirnya mereka terpaksa melakukan eksploitasi alam secara besar-besaran. Nah, eksploitasi alam ini tidak baik tentunya bagi kehidupan kita. Apalagi kita adalah umat manusia yang tidak bisa hidup jika alam kita rusak. Maka dari itu, kelompok anti globalisasi menolak atau menentang adanya keberlanjutan globalisasi. Semua ini demi keberlangsungan hidup bagi manusia dan seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, akan saya tutup dan terima kasih.